tuberkulosis Bapak. Tapi sebelum kita mulai itu kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Baik Bapak, perkenalkan saya Fitriani Aminah Nur Daud. Saya mahasiswa tingkat 2A dari program studi D3 Tunggal. Jadi Bapak, kedatangan saya di sini itu untuk melakukan penyuluhan. Jadi Bapak, di sini saya tuh bakal menjelaskan kepada Bapak tentang penyakit tuberkulosis Bapak. Jadi tuberkulosis. Ya Bapak, nanti saya akan jelaskan. Tapi sebelum itu saya bagi ini ya Bapak, leaflet dan juga brosur. Leaflet dan juga brosur ya Bapak. Baik Bapak, penyakit tuberkulosis itu merupakan penyakit yang menyerang paru-paru ya Bapak. Penyakit ini merupakan penyakit infeksi kronis. Kronis ini bisa disebut penyakit menahun. Jadi ini jika dikena penderita itu lama Bapak. Penyakit ini tuh Bapak disebabkan oleh bakteri. Bakteri itu namanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi Bapak, penyebab tuberkulosis ini tuh Bapak, tadi kan ada Mycobacterium tuberculosis, ada 3. Yang pertama itu tadi Mycobacterium tuberculosis, yang kedua Mycobacterium africanum, dan yang ketiga itu Mycobacterium bovis. Tapi yang bisa menyerang manusia atau tipe humanus itu Mycobacterium tuberculosis. Jadi Bapak, bakteri ini itu bisa bertahan hidup selama berminggu-minggu di dalam dahak kering. Jadi kalau penderitanya batuk terus mengeluarkan dahak itu Bapak, itu di dalam itu ada bakteri. Itu tuh bertahan hidupnya lama sekali. Dan dia itu susah mati. Mati bakterinya susah. Bakterinya itu kalau kita siram pakai alkohol atau antiseptik untuk membunuh itu tuh susah Bapak mati. Tapi kalau membunuh atau menginaktif bakteri itu bisa dengan satu. Yang pertama itu sinar matahari atau sinar ultraviolet. Tapi untuk sinar ini tuh harus tinggi, lebih dari 60 derajat Celcius, baru bakterinya itu bisa mati. Jadi untuk penularannya itu Bapak dari penderita batuk atau bersin. Jadi ketika penderita tuberkulosis batuk dan bersin itu keluar di udara itu berupa droplet. Droplet itu bisa disebut dengan dahak. Jadi pas mereka batuk, bersin, dahaknya itu keluar. Nah, bakterinya itu ikut keluar. Ada yang lewat dahak, tapi ada juga yang ke udara. Jadi pas di udara itu dia itu bertahan selama berjam-jam di dalam suhu yang ada di ruangan itu. Jadi kalau penderitanya batuk terus keluar itu bakterinya itu tuh dia bertahan hidup di udara selama berjam-jam. Nah, ketika orang yang terinfeksi itu dan ketemu dengan orang yang belum terinfeksi. Nah, orang yang belum terinfeksi ini menghirup dengan udara yang sama, kayak mereka batuk tidak pakai etika batuk kayak etika batuk seperti ini, atau mereka tidak pakai masker. Itu nanti orang yang tidak pakai masker itu tuh nanti mereka bisa terinfeksi itu dengan cepat sekali. Itu nanti masuk melalui hidung, kemudian itu ke paru-paru. Tapi memang ini merupakan penyakit yang menginfeksi paru-paru. Tetapi tidak selamanya dia ini hanya kena di paru-paru saja. Bisa saja nanti komplikasinya itu tuh bisa kena di organ-organ yang lain, tidak hanya di paru-paru. Nah, kalau orang yang sudah terkena itu, di mereka pasti muncul tanda dan gejala. Tanda gejala yang paling sering muncul itu, yang pertama itu mereka batuk lebih dari 2 minggu. Itu batuk terus setiap saat, mau pagi, siang, sore, malam, itu mereka batuk terus, tidak berhenti. Setelah batuk lebih dari 2 minggu munculnya batuk darah. Itu merupakan tanda paling umum kalau orang itu terkena tuberkulosis. Setelah itu ada berkeringat pada malam hari padahal dia tidak bikin apa-apa itu juga. Setelah itu sesak napas. Sesak napas ini itu bisa juga oleh batuk, karena batuk yang terus-terusan atau batuk berkepanjangan itu bisa menyebabkan
keempat itu Bapak itu tanda gejala dari tuberkulosis. Tuberkulosis ini tuh Bapak juga bisa dicegah. Pencegahannya itu yang pertama, kita rajin olahraga. Rajin olahraga itu kayak di tempat-tempat terbuka, di tempat-tempat yang udaranya segar atau apa itu bisa. Setelah itu mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna. Jadi tidak mengonsumsi makanan-makanan sembarang, apalagi yang sudah terkena penyakit tuberkulosis itu betul-betul diperhatikan baik-baik makanannya. Setelah itu melakukan pola hidup sehat, kemudian ini tidur yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga vaksin BCG. Biasanya vaksin BCG ini tuh pada anak-anak sudah dapat. Baik Bapak, itu saya sudah jelaskan beberapa tentang penyakit tuberkulosis. Nah, ada pertanyaan atau mungkin ada beberapa mungkin Bapak masih bingung tentang penyakit ini. Saya cukup jelas. Bagaimana orang yang merokok? Kalau orang yang merokok itu tuh Bapak itu kayaknya masih bisa gitu, tapi merokok ini nih lebih ke zat yang ada di dalam rokoknya. Karena kalau untuk zat di dalam rokoknya itu kan seperti nikotin ataupun beberapa zat-zat yang di dalam rokok itu, karena orang yang keseringan rokok itu pasti yang pertama kenanya paru-paru. Jadi paru-paru mereka itu rusak akibat zat-zat yang ada di dalam rokok. Nah, zat-zat yang ada di dalam rokok ini membuat paru-paru rusak. Nah, kalau paru-paru rusak itu otomatis banyak penyakit pernapasan itu yang bisa kena paru-paru kita. Tapi kalau untuk tuberkulosis ini dia lebih ke bakterinya. Tapi menurut saya itu kan mungkin bisa juga untuk orang yang merokok bisa kena. Mungkin dari kesalahan merokoknya bisa kena tuberkulosis. Jadi baik Bapak, ada pertanyaan yang lain lagi? Rasa cukup ya. Baik Bapak, saya sudah menjelaskan semuanya. Tapi sebelum itu saya ingin evaluasi lagi tahapannya tentang penjelasan lain lagi. Bapak bisa jelaskan lagi apa itu penyakit tuberkulosis? Penyakit menyerang paru. Penyakit tuberkulosis ini tanda gejalanya apa saja Bapak? Batuk berhari-hari sampai berapa minggu. Iya, terus apa lagi Bapak? Ada isi sebenarnya. Oh iya. Terus kalau untuk mencegah tuberkulosis itu bisa Ada yang olahraga, kemudian makan bergizi, kemudian berolahraga pada tempat yang tidak boleh mendekati orang-orang yang kena itu juga yang sampai terjangkit. Baik Bapak, saya rasa Bapak sudah mengerti dengan penjelasan saya. Bapak, saya sudah menjelaskan semuanya kepada Bapak. Sebelum saya akhiri, kita doa penutup dulu ya Bapak. Baik Bapak, saya sudah jelaskan semuanya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore.